Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Setia Arum dengan NIM 12220202119 kelas PAI 4E. Ini saya akan membahas sedikit mengenai konsep dasar talak. Yang pertama yaitu pengertian talak. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin mengatakan bahwa talak secara bahasa yaitu putusnya ikatan. Secara istilah, talak adalah putusnya ikatan karena lafaz cerai atau semisalnya. Sedangkan Sayyid Abu Bakar dalam kitab yang Raudhatul Thalibin mengatakan bahwa talak secara bahasa yaitu lepasnya ikatan. Sedangkan secara syara, talak adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami dan istri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian talak terdapat dua sudut pandang, yaitu pengertian talak secara umum dan pengertian talak secara khusus. Nah, pengertian talak secara umum yaitu suatu jenis perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun bentuk perceraian karena jatuh dengan sendirinya atau karena meninggalnya salah satu seorang di antara suami ataupun istri. Sedangkan talak secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Kedua adalah dasar hukum talak. Nah, agama Islam telah menegaskan bahwa talak adalah suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al Hasan, yang artinya bahwa hal yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perceraian. Menurut Syekh Hasan Ayyub, hukum talak itu ada 5, tergantung sebab-sebabnya atau waktunya. Nah, yang pertama yaitu wajib, yaitu talaknya orang yang melakukan nailat setelah masa menunggu apabila ia melakukan fa'iyah, dan apabila talak yang dilakukan oleh dua hakam ketika melihat percecokan antara suami dan istri dengan mengambil jalan tengah bahwa percecokan tersebut sebaiknya itu talak adalah hal yang bagus untuk keduanya. Yang kedua yaitu hukumnya makruh apabila talaknya tanpa ada hajat. Nah, talak makruh ini juga ada dua macam, yaitu pertama hukumnya haram dan yang kedua yaitu hukumnya wajib atau boleh. Terus hukum yang ketiga yaitu mubah ketika adanya hajat. Nah, apabila ada karena baik dan buruknya perangai seorang istri, dan apabila karena istri dirugikan tanpa mencapai sebuah tujuannya. Yang keempat yaitu dianjurkan bahwa ketika istri tidak melakukan hak wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sholat dan sebagainya, dan suami tidak memaksanya atau istri tidak menjaga kesucian moralnya. Terus yang kelima yaitu dilarang ketika dalam masa haid atau dalam masa suci di mana suami telah melakukan hubungan suami istri atau telah menyetubuhinya. Ketiga yaitu hukum talak. Di sini saya mengambil dua pendapat ulama. Yang pertama yaitu ulama Malikiyah. Dan ulama Malikiyah menyatakan bahwa hukum talak itu yang ada empat. Yang pertama yaitu orang yang berkompeten dalam menjatuhkan talak. Yang kedua yaitu adanya kesengajaan dalam menjatuhkan talak. Ketiga yaitu wanita yang dihalalkan. Keempat yaitu adanya lafaz talak baik secara sarah maupun kinayah. Dan ulama yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa rukun talak itu menyatakan ada 5. Yang pertama yaitu orang yang menjatuhkan talak, kedua wanita yang dihalalkan, ketiga adanya lafaz talak, dan keempat yaitu adanya kesengajaan dalam menjatuhkan talak, dan yang kelima adalah menguasai istri tersebut. Nah, jika kita lihat bahwa pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah secara substansinya itu mereka itu hampir sama dengan formulasi yang dinyatakan oleh ulama Malikiyah. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi talak dari berbagai tinjauan. Yang pertama dari jumlah suami menjatuhkannya. 1. Ada talak
talak rojami yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dan suami masih bisa rujuk kembali kepada istrinya setelah dia melakukan atau mengucapkan lafaz perceraian atau talak dan keduanya benar-benar sudah berhubungan badan. Terus yang kedua yaitu ada talak bangin. Talak bangin yaitu talak yang dilakukan oleh suami sebelum mereka melakukan hubungan badan dan talak tersebut adanya tembusan atau pulung. Nah, talak bangin ini terdiri dari dua yaitu bangin sugro dan bain kubro. Nah, bain sugro adalah talak yang dijatuhkan 3 kali kepada istri dan suami tidak bisa rujuk kembali kepada istri, tapi ia boleh dikawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui mahalnya. Yang kedua yaitu bangin kubro, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri kecuali istri telah melakukan pernikahan baru atau nikah lagi oleh kepada orang lain dengan orang lain dan istrinya telah cerai setelah ba'da dukhul dan habis masa idahnya. Terus tinjauan yang kedua yaitu dilihat dari keadaan istri ketika dijatuhkannya talak. Yang pertama yaitu ada talak sunni, di mana talak sunni ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan sampai ia habis masa idahnya. Terus yang kedua yaitu talak bikri, di mana talak bikri ini dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak pas atau tidak tepat. Maksudnya talak ini dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, baik dalam segi waktu maupun jumlah atau cara menjatuhkannya. Sebenarnya perceraian itu telah dipersulit oleh ajaran Islam. Prinsipnya dipersulit oleh ajaran Islam yang telah tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya hal itu, maka pemerintah pun juga merealisasikan prinsip tersebut, di mana adanya pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai perceraian itu sendiri. Nah, hikmah adanya perceraian yaitu yang pertama dapat mengelakkan penyakit antara suami dan istri, terus melepas belenggu antara suami dan istri, menutup jalan kezaliman, memuliakan wanita dan menjaga pendidikan anak-anak. Maka dari itu jagalah hubungan suami dan istri, jagalah sebuah pernikahan, karena pernikahan itu adalah hal yang sakral, ibadah yang akan dibawa sampai mati. Pernikahan itu bukanlah sebuah mainan, tapi adalah ibadah yang akan dituju seumur hidup untuk mencari berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pernikahan tidak bisa meninggikan ego satu sama lain, karena pernikahan itu adalah menyatukan dua orang yang memiliki perbedaan latar belakang. Memang hal yang sulit, tapi jika kita diniatkan dengan hal yang baik, menjaga ego masing-masing dan benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah sebuah pernikahan itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun banyaknya sebuah rintangan, karena tidak mungkin dalam hidup itu akan lurus-lurus saja, pasti akan ada cobaannya, dan itu tergantung setiap individu bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai talak, konsep dasar talak, dan apabila ada kesalahan atau apapun dalam penyampaian, saya mohon